Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siri Asror Kalam Zaman, mahasiswa bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan membahas perkembangan kognitif dan bahasa. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional yang dimulai dari konsepsi berlanjut sepanjang hayat. Maksudnya apa? Perkembangan itu adalah pola perubahan biologis seperti yang awalnya pendek jadi tinggi, itu termasuk biologis. Yang awalnya tidak punya rambut jadi punya rambut, itu juga salah satu biologis. Kognitif itu tuh apa? Dari yang awalnya belum bisa membaca jadi bisa membaca, yang belum bisa menyelesaikan tugas matematika bisa jadi menyelesaikan tugas matematika, belum bisa berhitung jadi bisa berhitung, seperti itu. Sosio emosional itu seperti apa? Sosio emosional itu adalah ketika orang-orang paham ketika mendapatkan nilai bagus itu jadi senang, atau mungkin ketika dia sedih jadi menangis gitu, ketakutan menjadi takut. Itu termasuk sosio emosional. Proses yang saling terkait seperti yang saya sebutkan tadi di awal, disebutkan itu ada 3: biologis, kognitif, sosio emosional. Penjelasannya juga udah saya kasih contoh tadi. Yang pertama perubahan fisik tubuh untuk biologis, kognitif untuk perubahan cara berpikir, kecerdasan dan bahasa, baru perubahan hubungan, emosi dan kepribadian, itu sosio emosional. Isu pokok dalam perkembangan juga ada 3. Yang pertama nature versus nurture. Apa itu? Yang pertama nature versus nurture adalah apakah faktor bawaan genetik atau lingkungan yang lebih berpengaruh. Maksudnya genetik itu seperti apa? Contoh, ketika ada seseorang yang pendek, apakah itu memang biasanya dicek apakah memang itu tuh genetik, atau mungkin karena faktor lingkungan seperti mungkin kekurangan gizi atau apa. Pendek pun bisa menyebabkan hal itu semua gitu. Baru mungkin pintar juga bisa dua, apakah yang pertama itu tuh karena faktor genetik semuanya pintar, atau mungkin karena bisa juga dapat asupan protein yang lebih bagus, atau mungkin juga bisa jadi lingkungan sekitarnya itu lebih baik. Baru kontinuitas atau diskontinuitas untuk perkembangan terus menerus itu tuh adalah ketika seorang anak bisa jadi lebih bisa jadi lebih kontinuitas adalah perkembangan terus menerus yang juga bisa membuat contoh seorang anak belajar dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Itu juga termasuk terus menerus. Kalau misalnya untuk yang berjenjang, dari awalnya belum bisa berjalan jadi berjalan, berlari, seperti itu. Baru untuk pengalaman awal versus akhir. Pengalaman awal versus akhir itu tuh adalah apakah pengalaman masa bayi lebih penting daripada pengalaman setelahnya. Teori yang pertama, teori Piaget. Menurut Piaget, anak adalah pembangun aktif pengetahuan mereka sendiri. Maksudnya apa? Ketika seorang anak disuruh belajar dengan sendiri, mungkin mereka nanti akan tahu apa itu rasa sakit ketika jatuh. Itu tidak masuk teori Piaget, karena di situ anak jadi tahu, mereka mendapatkan pengetahuan itu dari diri mereka sendiri, dari apa yang mereka rasakan. Teori Piaget juga ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama sensori motor. Dari pertama kali lahir sampai 2 tahun, belajar lewat indera dan gerakan. Permanensi objek benda tetap ada walaupun tidak terlihat. Maksudnya belajar lewat indera dan gerakan seperti apa? Contoh, anak melihat sesuatu itu lingkaran gitu, dan mereka bisa megang teksturnya. Itu mereka mempelajari juga sebenarnya itu bola itu bulat, dan juga rasanya bola itu tuh seperti apa. Baru praoperasional, dari 2 sampai 7 tahun mulai menggunakan simbol atau bahasa. Contoh, mungkin mereka udah tahu bagaimana berkata biskuit jadi apa, kayak gitu. Mereka udah tahu nih bahwa ketika mereka ingin mendapatkan sebuah biskuit, mereka harus ngomong apa, seperti itu. Berpikir egosentris atau kesulitan konservasi, cenderung fokus pada satu aspek saja. Itu juga salah satu teori Piaget. Kedua, operasional konkret dari 7 sampai 11 tahun.
mulai bisa berpikir logis, tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, tapi terbatas pada hal konkret seperti 1+1 sama dengan 2. Kalau misalnya mereka tahu 1+1 sama dengan 2, ya itu yang mereka tahu. Mereka yakin bahwa mereka tuh pasti berpikir logis ketika dapat satu lagi, ya jadinya 2, kayak gitu. Memahami reversibilitas dan konservasi. Baru operasional formal dari 11 tahun sampai dewasa, mampu berpikir abstrak, mampu membuat hipotesis dan memecahkan masalah sistematis. Menurut teori Piaget, strategi mengajar menurut Piaget adalah gunakan alat peraga konkret dan nyata, hindari penjelasan abstrak, ajak anak membandingkan objek, mana lebih besar, mana lebih kecil, mana yang lebih panjang, dan mana yang lebih pendek. Gunakan alat peraga konkret dan nyata itu seperti apa? Contoh, ketika mau berkata bahwa ini adalah bola, pengajar itu tuh harus memperlihatkan bahwa ini bola itu lingkaran, kayak gitu. Atau mungkin mau mengenalkan sebuah buah gitu, jeruk, mereka harus memperlihatkan bahwa ini itu jeruk itu rasanya kayak gimana, warnanya bagaimana, seperti itu. Hindari penjelasan abstrak, jadi jangan sampai membuat anak-anak itu tuh harus membayangkan gitu. Coba bayangkan jeruk itu tuh warnanya orange gitu, padahal bisa jadi yang mereka dapat, karena mereka dapatnya itu jeruk karena orange, ketika nemu jeruk karena hijau, mereka itu mempertanyakan hal tersebut gitu. Ajak anak membandingkan objek. Contoh, jeruk kan ada dua, ada warna oranye sama warna hijau gitu. Mereka harus diperlihatkan bahwa jeruk itu tuh tidak semua orange, ada hijau, ada yang orange juga gitu. Dan yang orange lebih besar gitu, atau yang hijau lebih kecil, kayak gitu. Gunakan benda manipulatif dalam matematika seperti kelereng, balok, atau kartu bilangan. Contoh, ketika 1 kelereng tambah 1 kelereng jadinya berapa. Ajarkan konsep klasifikasi, mengelompokkan hewan, tumbuhan, dan konservasi. Untuk tahap operasional SMP atau SMA, dorong siswa membuat hipotesis dan menguji solusi, mulai mempelajari bagaimana problem solving, baru diskusikan isu-isu abstrak seperti keadilan, kebebasan, sama moralitas. Gunakan metafora dan analogi dalam menjelaskan konsep. Tetapi walaupun itu, dalam teori Piaget juga pasti akan ada kritiknya. Salah satunya adalah anak-anak lebih kompeten dari yang diperkirakan Piaget. Baru kemampuan dapat diajarkan lebih awal dari tahap yang ditentukan. Seperti tadi yang disebutkan sebelumnya bahwa ada umur-umur tertentu dalam teori Piaget, tapi padahal sebenarnya ketika seorang anak itu tuh sudah bisa atau sudah memahami dan belum masuk tahap itu udah bisa diajarkan lebih awal. Tidak selalu ada tahap umum untuk semua tugas kognitif. Baru Neo-Piagetian selalu menekankan peran budaya, sosial, dan pendidikan. Baru ada juga teori Vygotsky. Konsep utama dari Vygotsky adalah belajar mendahului perkembangan. Penekanan pada instruksi sosial dan budaya, zona perkembangan proksimal, tingkat tugas yang belum bisa dilakukan anak sendiri tapi bisa dengan bantuan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Scaffolding, bantuan yang diberikan kepada anak di dalam zona perkembangan proksimal, lalu dikurangi seiring kemandirian anak. Private speech atau bicara pribadi, anak berbicara pada diri sendiri untuk merencanakan, memandu, memonitor perilaku mereka. Vygotsky menganggap anak bisa berbicara sendiri itu penting untuk perkembangan kognitif. Aplikasi teori Vygotsky, anak-anak dibiasakan untuk belajar bicara pribadi supaya mereka itu pada suatu saat bisa memecahkan masalah dan berani untuk mengeluarkan pendapat mereka. Pembelajaran kooperatif, anak belajar dari teman yang sebaya. Baru mediasi, orang dewasa atau teman yang lebih ahli membantu menjelaskan, memberi model, atau memecahkan tugas kompleks. Perbandingan dari teori Piaget dan Vygotsky. Fokus utamanya, untuk teori Piaget, individu membangun pengetahuan sendiri, sedangkan untuk Vygotsky, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Peran bahasa, private speech atau egosentris dan belum matang. Vygotsky, private speech sama dengan alat penting untuk berpikir. Peran budaya, di Piaget yaitu kurang ditekankan karena ya tadi disebutkan bahwa teori fokus utamanya di teori Piaget adalah individu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi mempelajari apa yang
mereka tangkap, seperti jatuh itu dapat rasa sakit, seperti itu. Untuk Vygotsky sangat menentukan untuk peran budaya, karena seorang anak itu tuh lahir di wilayah tertentu. Jadi wilayah tertentu itu tuh pasti membantu seorang anak itu menjadi berkembang, seperti itu. Peran guru, fasilitator yang mendorong eksplorasi. Untuk Vygotsky, pemberi scaffolding di dalam zona perkembangan proksimal. Tahapan, 4 tahap universal, semua anak sama, jadi tidak ada perbandingan, semua anak itu pasti sama untuk teori Piaget. Untuk Vygotsky tidak ada tahapan universal, tergantung budayanya. Untuk perkembangan bahasa, tahapan dan pertumbuhan kosakata, usia 1-2 tahun, transisi dari satu kata ke frasa 2 kata. Usia prasekolah, ledakan kosakata, pengusahaan tata bahasa dasar. Usia 6 tahun mencapai 8.000 sampai 14.000 kata. Perolehan 5 per atau 8 kata per hari. Literasi dari dan keterampilan membaca. Kesadaran fonemik, mengenali logo, konsep cetakan, evolusi. Fokus dari decoding, mengenal bunyi kata, menuju pemahaman, memprediksi, meringkas, bertanya. Pertumbuhan menambah rata-rata 3.000 kata per tahun. Sistem aturan bahasa, fonologi, sistem bunyi, morfologi, unit pembentuk kata, jamak kata tunggal, sintaksis, aturan struktur kalimat, semantik, makna kata dan kalimat, pragmatik, penggunaan bahasa sesuai konteks sosial. Kesimpulannya, guru yang memahami perkembangan kognitif dan bahasa anak akan mampu merancang pembelajaran yang sesuai usia dan tahap berpikir siswa, menggunakan strategi yang tepat, serta menjadi fasilitator sekaligus pemberi scaffolding yang efektif. Oke, sekian presentasi tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Terima kasih.